masuk Ibu. Silakan duduk Bu. Selamat datang di BPM Maimunah Rahayu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Bu Rohyati. Nomor registernya nomor berapa Bu? Nomor 4. Nomor 4 ya. Masuk ke sini tanggal hari Kamis 25 Februari 2021 ya. Kita isi biodata Ibu terlebih dahulu ya. Iya. Kalau boleh tahu nama lengkap Ibu siapa? Rohyati. Rohyati. Umur? 24 tahun. Sukunya? Jawa. Suku Jawa ya Bu. Untuk agamanya? Islam. Pendidikan? SMA. Pekerjaan Ibu saat ini? Ibu rumah tangga. Alamat rumah? Prawiwitan ya. Untuk nomor telepon, apakah Ibu ingat nomor telepon Ibu? Ingat. Tolong sebutkan. 0857 0857 8333 4720. Untuk biodata suami juga isi ya Bu ya. Iya. Nama suami? Sujono. Umurnya? 27 tahun. 27 tahun. Sukunya? Jawa. Jawa juga ya Bu ya. Agamanya? Islam. Pendidikannya? SMA. Pekerjaan suami? Wira swasta. Alamat rumah? Sama ya Bu Iya, ya? Sama Prawiwitan. Untuk nomor telepon suami ingat? Ingat. Tolong sebutkan Bu. 0857 9347 5069. Untuk itu ada beberapa data subjektif yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik. Kalau boleh tahu, ini hamil anak keberapa ya Bu ya? Pertama. Hamil anak pertama ya. Jadi ini kunjungan awal Ibu ya. Iya. Untuk hamil sekarang, apakah Ibu ada keluhan? Ada. Seperti apa Ibu? Mual sama pusing. Mual dan pusing ya. Berarti untuk riwayat obstetrik itu belum ada ya Bu ya, karena ini hamil anak pertama. Iya, belum. Jadi selanjutnya saya akan menanyakan tentang riwayat menstruasi nih. Iya. Manager itu atau menstruasi Ibu yang pertama kali itu umur berapa ya Bu kalau boleh tahu? Umur 14 tahun. Umur 14 tahun. Siklus menstruasinya biasanya pada tanggal berapa ya? Pertengahan bulan. Itu biasanya maju atau mundur? Maju mundur. Dari ya. Itu sekitar 2 hari lah maju mundurnya. Berarti siklus menstruasi Ibu 28 hari. Itu termasuknya normal ya Bu ya? Iya. Teratur atau tidak musik menstruasinya? Teratur Ya. Untuk lamanya menstruasi biasanya berapa hari Bu? 5 hari sampai 6 hari. 5 sampai 6 hari. Sifat darahnya biasanya encer atau beku? Encer. Untuk baunya biasanya amis normalnya bau darah atau baunya sangat busuk gitu? Normal ya baunya. Apakah Ibu juga mengalami keputihan? Tidak Ya. Apakah Ibu mengalami nyeri pada saat menstruasi? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan tentang hari pertama mens terakhir. Apakah Ibu ingat tanggal berapa? Ingat. Tanggal berapa Ibu? Tanggal 23 Januari 2021. Apakah Ibu sebelumnya sudah melakukan pengetesan kehamilan? Iya, sudah pakai tes. Ya Bu ya, dan hasilnya positif. Iya. Berarti untuk bulan ini Ibu sudah terlambat datang bulan ya Bu ya? Iya. Baik, berarti sekarang kita memperkirakan untuk hari perkiraan lahir ya? Iya. Berarti diperkirakan Ibu akan mengalami persalinan pada tanggal 30 bulan Oktober 2021 ya Bu ya? Iya. Itu bisa maju bisa mundur seminggu, tidak tentu, tapi diperkirakan tanggal segitu, tanggal 30. Jadi usia kandungan Ibu saat ini itu 4 minggu, sudah menginjak 4 minggu atau 1 bulan. Iya.
Untuk riwayat kehamilan sekarang berarti ibu memeriksakan kehamilan di umur 4 minggu ya bu ya? Iya. 4 minggu. Diperiksakan di BPM Maimuna Rahayu. Frekuensinya masih trimester 1 ya bu ya? Iya. Dan masih 1 kali pemeriksaan. Iya. Karena ibu masih masuk ke trimester pertama, apakah keluhan yang ibu rasakan? Ya itu tadi, mual sama pusing. Mual dan pusing ya. Adakah keluhan yang lain? Tidak. Tidak ya bu ya. Untuk riwayat imunisasi berarti belum pernah sama sekali imunisasi tetanus ya bu ya? Belum. Jadi sehabis ini ibu dianjurkan untuk melakukan suntik tetanus agar melindungi janin ibu tetap sehat ya. Iya. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan tentang pola makan dan minum. Untuk pola makan biasanya frekuensinya setiap harinya berapa kali ya bu ya? 3 kali sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Untuk macamnya? Nasi, lauk, sayur, dan susu. Bagus sekali ya bu ya, 4 sehat 5 sempurna. Untuk jumlah setiap makannya nih bu, porsinya itu seberapa ya kalau boleh tahu? Kalau nasi sepiring, Nasi 1 piring, sayur 1 mangkok, tambah lauk pauk. Sehat juga ya bu ya. Apakah ada keluhan untuk pola makan? Tidak. Tidak ada ya bu ya. Untuk pola minum, biasanya macam minum yang ibu ini air putih kan ya bu ya? Iya. Air putih. Untuk jumlahnya per hari berapa gelas ya bu? 8 sampai 9 gelas. 8 sampai 9 gelas. Cukup baik ya bu ya. Berarti tidak ada keluhan ya bu. Baik. Untuk riwayat perkawinan, berarti ibu saat ini perkawinan yang keberapa ya bu ya? Yang pertama kalinya. Ibu menikah di umur berapa tahun ya bu ya? 22 tahun. Dengan suami ini sudah menikah berapa tahun ibu? 2 tahun. 2 tahun ya. Dan status pernikahannya sah secara agama, sah secara hukum atau kedua-duanya bu? Sah secara agama dan sah secara hukum. Berarti kedua-duanya ya bu ya. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang pola aktivitas dan istirahat. Ya. Untuk aktivitas ibu setiap hari, biasanya ibu melakukan hal apa nih? Ya namanya ibu rumah tangga bu, ya masak, mencuci piring dan pakaian, nyapu, ngepel. Nyapu dan ngepel ya? Iya. Tentunya dibantu oleh sang suami ya bu ya? Ya kalau dia lagi libur ya tentu. Kalau Ya. lagi nganggur. Baik. Untuk pekerjaan yang berat seharusnya dibantu oleh suami ya bu, dan ibu melakukan pekerjaan yang ringan saja. Iya. Karena ibu masih masuk ke dalam trimester pertama. Usia janinnya masih rentan, jadi ibu harus banyak-banyak istirahat ya. Iya. Untuk pola istirahat nih, apakah ibu suka tidur siang? Iya. Suka ya bu ya. Untuk jamnya biasanya berapa jam bu untuk tidur siang? Ya kalau tidur siang 1 jam sampai 2 jam lah. 1 jam sampai 2 jam ya. Untuk tidur malam nih biasanya berapa jam ya bu? 8 jam normal ya bu ya. Itu pola tidur yang bagus, 8 jam. Dikatakan ya bu ya. Kemudian untuk pola eliminasi pada buang air besar dan buang air kecil. Frekuensi untuk buang air kecil nih, setiap harinya ini berapa kali ya bu ya? 4 sampai 6 kali. 4 sampai 6 kali. Biasanya warnanya kuning jernih atau kuning pekat? Kuning jernih ya. Baunya normal. Apakah ada keluhan pada saat buang air kecil? Tidak ya. Untuk buang air besar biasanya sehari berapa kali bu? Ya kadang sekali, kadang 2 kali. 1 sampai 2 kali ya. Iya. Untuk warna BAB-nya nih normalnya? Ya kalau warna BAB ya bagaimana yang kita makan, yang kita konsumsi. Jadi tergantung makanan yang ibu konsumsi ya. Iya. Untuk konsistensinya nih, apakah ibu sering mengalami kesulitan dalam membuang air besar? Tidak. Berarti tidak ada keluhan ya bu pada buang air besar? Tidak. Baik. Selanjutnya ini tentang pola seksualitas nih. Apakah ibu bersedia menjawabnya? Bersedia.
Baik. Untuk pola seksualitas sebelum hamil, apakah lancar saja, Bu? Lancar. Lancar. Biasanya seminggu dilakukan dalam berapa kali ya? 3 kali. Kemudian pada saat hamil ini biasanya seminggu berapa kali? 2 kali. Iya, Bu, soalnya ibu kan masih di trimester pertama nih, masih hamil muda dan janinnya masih rentan. Iya. Jadi untuk pola seksualitas pada saat hamil ini ditahan dulu ya, Bu ya, sampai kondisi janin emang benar-benar sudah kuat ya, Bu ya. Iya. Berarti tidak ada keluhan ya, Bu, untuk pola seksualitas? Iya. Tidak. Kemudian untuk personal hygiene nih, Bu, untuk tentang kebersihan diri. Biasanya ibu mandi berapa kali sehari, Bu? Ya 2-3. 2-3 kali ya. Iya. Untuk membersihkan alat kelamin, sesering apa sih ibu membersihkannya? Ya sering lah, kalau habis buang air kecil, buang air besar ya pasti dibersihin lah, Bu. Sering jadinya ya, Bu ya? Iya, sering. Untuk kebiasaan mengganti pakaian dalam nih, Bu, itu berapa kali sehari, Bu? Ya setiap habis mandi ya diganti. Berarti 2-3 kali ya, Bu ya? Iya. Untuk jenis pakaian dalam yang ibu gunakan nih, Bu, kalau boleh tahu jenis pakaian dalam yang seperti apa? Ya yang nyaman dipakai dan gampang menyerap keringat. Oh iya, bagus sekali itu, Bu. Kemudian saya akan menanyakan tentang riwayat kontrasepsi. Sebelum hamil ini, apakah ibu sudah menggunakan alat kontrasepsi? Belum ya, Bu ya. Jadi selepas ini, setelah ibu melahirkan ya, ibu dapat melakukan konsultasi tentang penggunaan KB baik kepada bidan praktik mandiri maupun ke saya atau ke pelayanan kesehatan ya, Bu ya. Kemudian saya akan menanyakan tentang riwayat kesehatan ibu. Apakah ibu sedang atau pernah nih mengalami hepatitis, HIV, TBC? Tidak. Untuk anemia, asma, jantung? Tidak juga ya, Bu ya. Untuk hipertensi, diabetes? Tidak. Untuk infeksi menular seksual juga tidak ya, Bu ya? Tidak. Untuk penyakit yang ada di keluarga nih, apakah keluarga ibu juga mengidap penyakit hepatitis, HIV, TBC? Tidak. Asma, jantung, hipertensi? Tidak. Anemia? Tidak. Berarti keluarga ibu juga sehat-sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Kemudian saya akan menanyakan tentang riwayat alergi. Apakah ibu ada alergi tentang makanan, obat maupun zat yang lain? Tidak ya, Bu ya. Untuk kebiasaan yang buruk nih, sebelum atau sesudah hamil ini, apakah ibu pernah merokok atau minum minuman yang beralkohol? Tidak ya, Bu ya. Apakah ibu juga mengonsumsi jamu? Tidak. Kemudian untuk keadaan psikososial dan spiritual, apakah kehamilan ini ibu inginkan dan suami? Ya sangat Diinginkan ya, Bu ya, sudah dinanti-nanti. Iya. Kemudian sebelum ibu datang ke BPM ini, apakah ibu sudah melakukan pengecekan? Sudah, yang dibilangin di awal tadi, pakai Menggunakan test pack ya, Bu ya. Respon ibu nih saat ibu dinyatakan hamil itu bagaimana, Bu? Senang ya pasti ya, Bu ya? Senang ya. Sangat gembira. Kemudian tanggapan keluarga saat tahu kehamilan ibu bagaimana, Bu? Ya sangat senang dan sangat menunggu-nunggu. Sangat mendukung juga ya, Bu ya? Mendukung pastinya. Kemudian untuk persiapan dan rencana persalinan, rencananya ibu akan melahirkan di mana, Bu? Puskesmas, BPM, atau rumah sakit? Di BPM. Di BPM. Iya. Di BPM Kalau siapa? rencana ya di sinilah, di Ibu Maimunah Rahayu. Oh, di BPM saya ya, Bu ya. Berarti ini ditolong oleh bidan. Iya. Kemudian transportasi ke tempat persalinannya ibu menggunakan apa, Bu? Motor, mobil? Ya kalau sekarang motor yang punya. Motor ya, Bu ya. Diantar oleh suami ya, suami. Dan ibu saat melahirkan ingin ditemani oleh siapa, Bu? Suami juga. Jadi untuk biaya persalinan seharusnya ibu sudah menabung ya dari sekarang. Jadi saat persalinan berlangsung ibu sudah siap biayanya ya, Bu.
Kemudian, siapa yang akan membuat keputusan jika terjadi kegawat daruratan dalam persalinan, suami atau keluarga? Kalau suami ada, suami. Kalau ibaratnya dia lagi nggak ada, ya terpaksa mungkin keluarga. Baik, berarti suami ataupun keluarga ya. Iya. Kemudian, jika terjadi rujukan kegawat daruratan, ibu ingin dirujuk ke pelayanan kesehatan saja atau ke rumah sakit, Bu? Ya kalau gawat ya ke rumah sakit lah. Ke rumah sakit ya, Bu ya. Iya. Jika dibutuhkan donor darah, siapa nih yang cocok golongan darahnya dengan ibu? Ibu saya. Oh, berarti ibunya ibu ya. Iya. Golongan darahnya kalau boleh tahu apa, Bu? A. Golongan darahnya A. Untuk perlengkapan bayi dan ibu, apakah sudah dipersiapkan? Ya belum lah, kan ini hamilnya awal-awal pertama, belum ada. Oh, jadi belum ada. Iya, nanti kalau mungkin udah bulan-bulan ketujuh kesananya mungkin baru dipersiapin. Baik, jika sudah mendekati persalinan itu seharusnya sudah dilengkapi ya, Bu ya. Dan persiapan ibunya seharusnya lebih banyak olahraga, ikut kelas-kelas olahraga untuk ibu hamil seperti yoga dan yang lainnya. Kemudian ibu juga harus jaga pola makan, harus sehat, fisiknya harus sehat, mentalnya juga harus sehat sampai persalinan berlangsung ya, Bu ya. Iya. Data subjektifnya sudah selesai saya tanyakan, hanya itu. Terima kasih ya kepada ibu. Untuk itu saya akan memberikan buku KIA ya ke ibu ya. Bentar ya, Bu, saya tulis nama ibu dan suaminya, Bu. Baik, Bu, ini buku KIA-nya harus dibawa setiap ibu melakukan pemeriksaan ya, Bu ya, baik ke BPM maupun ke pelayanan kesehatan posyandu gitu misalnya ya, Bu ya, harus dibawa selalu. Iya.